Teman-teman, sekarang kita bersama Reza. Dia salah seorang pengusaha juga yang dulu pernah ikut dari sekolah bisnis dari mentor palsu EF atau kita nama aslinya RG. Ya, kita mau bahas nih tentang tentang RG nih supaya kita bisa tahu nih gimana cara penipuan dia supaya menjadi edukasi juga buat teman-teman biar nggak kena juga ya, seperti itu ya kalau ada mentor-mentor palsu lagi. Ya, boleh kenalin dulu Reza di bidang apa usahanya? Oke, halo teman-teman. Nama saya Reza, usahanya di bidang interior dan kontraktor. Udah. Ya, jadi dulu kenal RG kapan tuh? Acara apa dan gimana dulu prosesnya bisa kenal dia? Kalau dulu pertama kali ikut, saya diajak teman waktu ada acara kopi sore di Starbucks, itu ya umum lah, acara umum. Itu kurang lebih tahun 2012 ya. Waktu itu cuma ngikut mendengarkan dulu aja, belum join pada waktu itu gitu. Jadi dulu RG ini sering bikin acara ya, acara gratisan di keliling Starbucks seluruh Jakarta gitu ya, namanya kopi sore. Di situ kita bisa ngajak temen. Nah di situ apa tuh yang diajarin, yang di ngomongin sama RG ini sehingga Reza jadi tergugah ingin ikut sekolah bisnisnya dia? Kalau yang dia ngomongin sebenarnya banyak yang bener ya secara teori di dunia bisnis ya, banyak yang benar juga. Terus jawaban dia pun menarik sih, bagus. Jadi pada waktu itu ya banyak orang yang pingin datang lagi mendengarkan lagi baik jawaban-jawaban dia. Terus juga ya kan ada teman-teman yang sudah mulai bisnis duluan yang katanya banyak yang terbantu, jadi bisnisnya jalan gitu. Jadi itu ya, jadi waktu di kopi sore itu memang itu ya, dijelasin jadi pengusaha begini, beda jadi pengusaha dan karyawan begini, sehingga memacu itu sih, menggugah kita supaya jadi pengen nih ujung-ujungnya diarahkan untuk ikut sekolahnya dia gitu ya. Betul. Kalau boleh tahu, menurut Reza sendiri RG ini seperti apa orangnya dulu sehingga kok bisa mau mengangkat dia jadi mentor? Ya kalau saya sih sebenarnya lebih lihat hasilnya sih, maksudnya dari teman-teman yang sudah ikut sekolah ini banyak yang usahanya jadi berkembang ya. Jadi saya pada waktu itu kan emang awalnya masih kerja, terus baru memutuskan untuk mulai, jadi resign dari pekerjaan. Ya pingin usahanya jalan sih. Jadi mungkin saya nggak terlalu lihat ya kalau dari sifat dia emang cara menjelaskannya bagus, cuma saya ikut karena lebih pingin ya usahanya berkembang sih pada waktu itu. Jadi orangnya tuh ini ya, pinter ya, dari segi pembawaan pinter, jadi orang termotivasi gitu ya, gampang memotivasi orang gitu ya. Gitu. Kadang-kadang juga bahkan banyak yang sebenarnya nggak masuk akal ya. Kata-kata dia misalnya, dia umur segini sudah punya gedung lah, punya ini, sebenarnya kan nggak masuk akal, tapi ya karena kita melihat yang ada, jadinya ya kayak gitu. Padahal kita nggak tahu dalamnya gimana sebenarnya gitu ya. Lalu sejak kapan Reza tahu kalau RG ini sebenarnya bukan mentor beneran, tapi emang dia niatnya tuh nipu gitu? Ya sebenarnya baru, kalau dalam perjalanan mungkin saya nggak terlalu kepikiran itu sih. Baru taunya ya setelah banyak masalah, banyak yang ya mungkin pas awal-awal ada yang menggugat di pengadilan pun awal-awal mungkin ya kasus biasa lah, nggak sampai kepikiran seperti ini ya. Mungkin lama-kelamaan kok banyak banget yang memasukkan
gugatan di pengadilan, makanya mulai sedikit apa ya, aneh ya, merasa mulai aneh gitu merasa ya. aneh lah gitu. Ya, Jadi kalau- ya setelah itu ada yang memberikan bukti yang lebih ya, jelas. ya. Nah itu baru mulai Wah, terbuka semuanya ya. Jadi kita juga curiga dulu ya, kok bisa sih dia bilang ngajarin orang-orang dengan gratis, dengan tulus, tapi kok endingnya tuh semuanya pada nyerang dia gitu ya. Ya, Ya gitu tuh mulai curiga sebenarnya di situ ya. Kira ternyata ketahuan ternyata emang murid-muridnya yang itu tuh ditipu semuanya gitu ya dengan cara yang berbeda-beda. Tapi orang yang masih di dalam masih ikut dia ya di brainwash supaya oh yang jahat tuh sebenarnya yang di luar ya gitu kan ya. betul. Yang di musuhin ya, yang udah keluar nih mereka jahat nih. Jadinya ya apa sih dikesankan ya kita jadi musuhin tuh orang-orang yang udah keluar itu. Oh berarti orang-orang itu orang nggak tahu terima kasih, udah dibantu malah kayak gitu ya. Ya makanya pas Bener ya? tuduhan-tuduhan awal kan nggak terlalu kelihatan ya, Ya. kita nggak terlalu curiga, makanya baru kok makin banyak banget gitu loh yang melakukan gugatan itu gitu loh. Jadi baru merasa aneh, baru mulai Ya. berpikir lah. Mulai berpikir ya. Kalau Reza sendiri ditipunya apa nih? Kalau saya sendiri sih mungkin ya beda lah dengan teman yang lain ya, yang udah jauh. Kalau saya kan mungkin nggak ngikut baru belum terlalu lama, jadi mungkin yang kalau saya lebih ada proyek yang di gedungnya tapi hanya kerjasama saya sebenarnya. jadi nggak nggak segede nggak dibayar yang pertama ya. lah. Ya. Nggak dibayar Ya, gitu ya, dengan alasan-alasan ya, wah kamu apa gimana mesti ikutin aturan, kalau nggak ikut aturan ya mesti gini ujung-ujungnya sebenarnya tuh cara ngeles doang Ya. biar nggak dibayar gitu. Terus kalau ya kita kan udah lihat sendiri ya teman-teman seperti Ko Alex gitu ya, udah cerita kehidupan pribadinya terganggu dengan hubungan dengan keluarga. Kalau Reza sendiri gimana tuh efek ke kehidupan pribadi? ya Stres nggak waktu kejadian itu? kalau Malu saya nggak? sendiri ya mungkin stres sih enggak ya, karena mungkin nilai saya juga enggak segede yang lain sih. Kalau malu ya mungkin ada sedikit lah, terutama mungkin ke pasangan sih ya. Oh, iya, Karena emang sudah pernah bilang ya begitulah, mungkin karena cewek kali ya, mungkin lebih ya. Ini sudah siangkan. Iya ya. Kalau cowok kan ya yang penting hasilnya lah, tujuan dari awal kan ikut, yang penting dari perkembangan diri, bisa dari bisnisnya lah bisa berkembang lah, tujuannya kan itu kan. Ya memang jadi memang perempuan tuh intuisinya lebih bagus ya. Iya, lebih- Istri saya juga dulu ngomong, wah ini nggak bener nih, cuman karena kita laki-laki egonya tinggi, pride-nya tinggi, kalau salah malu ya gitu ya. Ya, Kalau ternyata dibuktikan salah, jadi kita denial gitu. Oh enggak lah, bener lah. Ternyata bener istri kita gitu ya. Jadi kadang-kadang kita mesti, cowok-cowok juga harus dengerin juga tuh kata-kata istri kita tuh ya. Terus gimana hubungan dengan istri setelah itu? ya kalau itu sih nggak terlalu ada masalah sih, cuma kan karena beda ya, mungkin kalau yang dengan yang sudah kena nilainya gede pasti kan hubungannya juga lebih berat lah. Kalau saya sih mungkin karena nggak terlalu segitunya, nggak terlalu ada masalah sih. Iya, cuman akhirnya ya setelah kejadian itu beres, hubungannya bisa dipulihkan lah ya. Ya. Nah, waktu Reza itu ke keluarga gimana? Misalnya keluarga kan pasti ada juga tuh ya, untuk modal kan pasti ada uang keluarga juga tuh, gimana tuh? Ya kalau duit keluarga ya paling diberesin pelan-pelan sih. Dibalikin ya. Mau gimana ya, lagi? Yang penting bertanggung jawab. intinya. udah kejadian kan, nggak bisa diapa-apain lagi nih ya, paling iya. tinggal lihat hasilnya aja nanti sih. Terus bangkitnya gimana tuh dari ya mungkin Reza, tapi kan udah lama juga ya di situ Ya, kan udah lama ya, lumayan lama sih. bertahun-tahun juga gitu ikut sama dia, pelan-pelan diisep darahnya pelan-pelan gitu kan ya, meskipun nggak sadar dikit-dikit. Terus akhirnya bisa
setelah itu selesai itu kan apa ya, kayak reality crash gitu kan, gitu. Wah, kok ternyata begini ya, selama bertahun-tahun salah gitu. Itu pulihnya gimana tuh? Kalau saya justru agak, waduh susah tuh bangkitnya tuh waktu itu, pusing juga tuh. Akhirnya waktu yang menyembuhkan. Kalau Reza gimana? Kalau saya, kalau dari apa ya, dari jatuhnya karena mungkin ya nggak seberapa parah ya. Mungkin bukan lebih ke masalah bangkitnya, tapi apa ya, satu mungkin karena saya juga ikut yang di kelas yang menyita waktu ya, lebih lega juga. Jadi apa ya, kan kalau kelas itu kan waktu itu Rabu dan Minggu, dan tempatnya jauh, terus malam ya, menyita waktu aja sih. Waktu keluarga juga habis ya. Ya. Kita emang bener-bener udah diperes waktu, uang, tenaganya tuh semua peres habis. Jadi ya apa ya setelah itu plong aja gitu ya, lebih ya, plong sih. Sisi baiknya itu ya. Jadi nggak perlu menghabiskan waktu yang nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Iya. Lebih ke Ya, situ jadi, sih. Gitu ya dari Reza. Ya semoga kedepannya bisnisnya terus berkembang. Pesan-pesan buat teman-teman apa nih supaya terhadap banyak nih, kan kita tahu sendiri ya, banyak mentor-mentor palsu sekarang yang ya masih umur 30 atau udah show off punya helikopter, punya mobil super. Itu kan ya, kita setelah kita mengalami kejadian dengan RG ini kan tahu, ini nggak masuk akal nih, paling nih sama aja gitu kan. Nah, pesannya buat teman-teman apa tuh? Ya kalau sebenarnya kalau di dunia bisnis kan kayak gitu susah sih kita tahu mana yang benar mana yang enggak. Maksudnya kalau sudah disembunyikan dengan ada caranya, pasti ada caranya sih. Ya paling kalau mau kerjasama atau mau apa ya, naruh duit, yang penting maksudnya kalau mau keluar duit ya lebih hati-hati dan dipikirkan baik-baik dulu sih. Harus logis lah ya. Iya. Kalau misalnya ya yang ngajak kerja sama kita ini nggak logis gitu, misalnya kayak kalau RG tuh pernah ngajak saya gini, wah duit saya banyak gini, tapi dia bayar gini aja susah gitu kan. Nah itu kan nggak logis sebenarnya kan. Ya itu mesti dicek kebenarannya, ya belum tentu nggak benar juga, tapi dicek kebenarannya. Ya udah buktikan dong. Ya kita apa sih, orang lain kita disuruh membuktikan, orang lain juga Ya, pihak-pihak itu juga buktikan dong kalau dia punya duit atau apa, jangan baliknya gitu ya, kurang lebih gitu ya. Oke Reza, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga lancar ke depannya, semoga teman-teman terhindar dari mentor-mentor palsu. Ya usaha tuh ya kita kecil-kecil tapi pasti lebih baik lah daripada apa ya, pengen cepat kita jadi serakah malah jadi jatuhnya lebih besar, lebih parah gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih.